I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I'm Destiny. I am Destiny. I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. I am Destiny. I am Destiny. I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. I am Destiny. Yes, Yes, yes. I am Destiny. Shalom Destiny Bali, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah live streaming bersama saya Karin Sesi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Tema kita tahun ini adalah More Leader, More People. Semakin banyak pemimpin, akan semakin banyak jiwa yang akan dibawa kepada Tuhan. Jadi pakailah kesempatan ini untuk mengajak teman-teman saudara, keluarga, sahabat untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan dan juga firman yang kita akan dengar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Destiny. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Amin. Karena Dia Bapa kita yang sangat baik, Dia Bapa kita yang sungguh luar biasa. Mari bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, karena Dia Bapa yang baik. Amin. Terima
Kami bersyukur kami Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu
saatnya kita memberi persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita baca satu ayat yang terambil dari kitab Amsal 3 ayat yang ke-9 yang bunyinya demikian: muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Seperti firman Tuhan yang kita baru saja dengar, bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dari segala penghasilanmu. Dan sambil kita melakukan firman Tuhan ini, dan bagi saudara dimanapun saudara berada, sambil mempersiapkan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami percaya buat ibadah minggu ini Tuhan yang luar biasa. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami percaya dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu yang tidak terbatas itu hadir di setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami memberi persembahan, perpuluhan, ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan hamba juga berdoa Tuhan, apa saja yang menjadi pergumulan bagi jemaat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang akan melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka Tuhan. Hamba berdoa yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Engkau juga membuka pintu pekerjaan bagi mereka Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Bagi yang bergumul dengan keluarga Tuhan, Engkau juga turut campur tangan di dalam setiap permasalahan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya melalui persembahan ini Tuhan dapat memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, boleh dipakai untuk menjalankan visi dan misi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan perpuluhan, kiranya itu berlipat kali ganda. Dan seperti firman-Mu yang kami baru dengar Tuhan, kami percaya bahwa melalui harta kami, uang kami untuk memuliakan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi persembahan. Di dalam nama Yesus kami berterima kasih. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Kita lihat kanan kirinya dan katakan Allah bersama-sama dengan kita, amin. Haleluya. Kau Allah Immanuel, Tuhan. Allah yang bersama-sama dengan kami, Allah yang berjanji memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di ibadah Minggu online GB Destiny bersama saya Pastor Ongkeola. Senang sekali berjumpa dengan saudara. Kita sudah ada di bulan Maret di minggu pertama ini, dan kita sudah menyelesaikan tema kita di bulan Februari, yaitu Love God, Love People. Dan minggu lalu saya sudah berbagi dengan saudara mengenai bagaimana mengasihi orang sulit. Dan kalau saudara mau tahu siapa orang sulitnya, lihatlah ke cermin dan saudara akan menemukan orang sulit itu ada di depan saudara. Nah, jadi sebelum kita menghakimi orang lain, mari kita perbaiki hidup kita terlebih dahulu. Nah, di bulan Maret ini saya akan mulai dengan sebuah tema yang baru, yaitu Lordship, ya, mengenai ketuhanan. Dan bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita dan aplikasinya dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kita akan belajar apa artinya Lordship atau Lord, ya, atau dalam bahasa Ibrani dipakai kata Adonai. Nah, kita akan belajar saudara, dan bagaimana respon kita atau aplikasi yang kita bisa terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu, sehingga kami bisa ada di bulan yang baru ini, yaitu di bulan Maret, di minggu pertama ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, tolong kami untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik pada hari ini. Kami fokus pikiran dan hati kami, karena kami percaya kami bisa berjumpa dengan Tuhan dimanapun berada, dan kami bisa berjumpa dengan kebenaran. Kami berdoa hari ini Tuhan berikan pewahyuan bagi setiap kami masing-masing, supaya kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami membawa sebuah perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita akan belajar, atau sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai Lordship, menjadikan Yesus Tuhan di atas hidup kita. Nah, berbicara mengenai kata Lord, ya, ada 3 istilah yang digunakan oleh Alkitab yang menggambarkan mengenai ketuhanan atau Lordship, ya. Yang pertama itu, istilah pertama diterjemahkan dengan huruf Inggris Yahweh, ya, biasa disebut Yahweh. Nah, ini adalah nama bagi Allah atau Tuhan atau Yehova yang digunakan sekitar 6.832 kali dalam Alkitab Perjanjian Lama atau dalam bahasa Ibrani. Jadi ini istilah yang pertama dipakai. Kemudian istilah yang kedua, yaitu yang digunakan dalam konsep ketuhanan, yaitu kata Ibrani Adonai, yang berasal dari kata Adon. Jadi Adonai itu plural atau banyak, ya, mengacu kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian Adon itu adalah singularnya. Nah, ini dipakai sebagai kata ganti Yahweh. Nah, saudara perhatikan bahwa bagi orang Ibrani atau orang Yahudi, kalau saudara perhatikan, nama Allah yaitu Yahweh itu sangat sakral, ya, untuk disebutkan, sehingga mereka tidak bisa menyebutkannya karena terlalu sakral, terlalu kudus bagi mereka. Dan untuk supaya bisa menyebutkan nama Allah, mereka memberi title atau yang dipakai Adonai, ya. Jadi untuk menyebut Allah, mereka tidak memakai kata Yahweh, tetapi mereka memakai kata Adonai, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini diterjemahkan, Adonai ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai Tuan, Lord, ya. Huruf kecil Lord itu Tuhan dalam hubungan dengan manusia, tetapi Lord dalam huruf besar itu dalam hubungannya dengan Allah, ya. Nah, kata yang ketiga nanti kita akan belajar, yaitu dalam bahasa Yunani dipakai kata kurios, ya. Kurios sama artinya, ya, master atau owner, ya, tuan, bos atau pemilik, ya. Nah, ini menekankan sebagai seorang pemilik dalam otoritas dan orang yang memiliki kuasa yang sah, ya. Dalam beberapa konteks ini memiliki gagasan tentang master atau owner, ya. Jadi berbicara tentang master atau owner.
Nah, saudara, kata Adonai sendiri itu muncul pertama kali di dalam Alkitab, itu dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 dan 2. Bunyinya begini, ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kemudian ayat yang kedua, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, Adonai Yahweh, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Jadi di sini Abraham berkata, ya Tuhan Allah, atau Adonai, dia sedang berkata, ya Tuhan, engkau adalah masterku, engkau adalah ownerku, engkau adalah pemilikku, engkau adalah tuanku, ya. Nah, dengan kata lain, saudara, bahwa Abram sedang menggambarkan Allah sebagai Tuhan, Lord yang baik, ya. Tidak ada Allah yang sebaik Allah yang disembah oleh Abraham, berbeda dari Allah-Allah yang lain. Nah, kalau saudara perhatikan, kata Adonai ini yang disebutkan Abraham dalam pasal 2 itu berkaitan dengan ayat yang pertama. Kalau saya perhatikan ayat yang pertama, di situ ada perintah dari Allah berkata, janganlah takut Abram, janganlah takut, ya. Nah, hal ini terjadi seringkali buat kita, ya. Kita takut tentang masa depan kita takut tentang apa yang kita akan miliki, kita takut tentang pekerjaan kita takut tentang keuangan kita takut tentang situasi-situasi di hari esok yang kita tidak tahu nantinya bagaimana, ya, tentang hidup kita nanti seperti apa dan sebagainya. Ada banyak ketakutan yang kita miliki, sama seperti yang Abraham miliki. Tetapi saudara, itu sebabnya di ayat yang kedua dikatakan, ya Tuhan Allah, engkau adalah masterku, ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan buat kita untuk khawatir. Makanya disebut jangan khawatir. Mengapa? Karena Allah adalah Tuhanmu, ya. Allah adalah mastermu. Allah adalah owner, pemilik atas hidupmu, ya. Artinya tidak ada apapun yang terjadi tanpa seizin Allah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi Allah bukan sekedar Tuhan yang kita miliki, tetapi Alkitab berkata, kalau sudah perhatikan, akulah perisaimu, dia juga adalah perisai kita. Dan kalimat selanjutnya dikatakan, upahmu akan sangat besar. Jadi tidak ada alasan buat kita takut. Mengapa? Karena kita punya Tuhan, kita punya bos, ya, yaitu Allah. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan kata Adonai dan kata Kurios yang dipakai dalam Perjanjian Baru untuk kata Tuhan, ya, itu secara harafiah atau garis besar memiliki dua pengertian. Di mana yang pertama dikatakan bahwa Allah, dia itu adalah Tuhan, bos kita, dia adalah master. Dengan kata lain, dia memiliki otoritas tertinggi di atas hidup saudara dan saya. Ya, otoritas tertinggi artinya apa? Dia memiliki kuasa penuh di atas hidup kita, ya. Sehingga yang perlu kita lakukan hanya taat tunduk ikuti, karena dia memiliki otoritas penuh atas hidup kita. Apa yang diminta kita berikan. Mengapa? Karena dia memiliki otoritas tertinggi di atas hidup kita. Kemudian yang kedua, di sana dikatakan dia adalah owner. Jadi yang pertama, pengertian pertama itu adalah master atau Tuhan. Kemudian pengertian yang kedua dari kata Adonai dan Kurios tadi, itu artinya owner, pemilik. Dia adalah pemilik dari segala sesuatu, termasuk seluruh hidup kita dan apapun yang kita miliki. Semua Allah yang memilikinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting, ya, untuk kita mengerti mengenai kata Adonai atau kata Kurios ini, ya. Penting bagi kita untuk memahami bahwa dia adalah master kita, Tuhan kita, dia juga adalah owner kita. Kalau dia adalah master, dia berhak memerintahkan kepada kita untuk melakukan apapun, dan kita berhak atau kita wajib untuk melakukan apa yang dia
perintahkan. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan. Nah, dari pengertian tadi, Bapak Ibu Saudara, master dan owner tadi, atau tuan dan pemilik tadi, maka saya sampai pada aplikasinya bahwa ada respon yang harus kita lakukan terhadap kebenaran Allah adalah Tuhan, yaitu master dan owner tadi. Apa respon kita? Kalau dia adalah Tuhan kita, dia juga adalah pemilik kita, dia adalah bos kita, ya. Terus apa respon kita terhadap kebenaran ini? Ya. Ada 3 kebenaran yang akan saya bahas dengan Bapak Ibu hari ini. Yang pertama, kalau dia adalah master kita, bos kita, Tuhan kita, dia juga adalah owner atau pemilik kehidupan kita, maka respon kita yang pertama adalah penyerahan total, ya. Penyerahan total. Mengapa kita perlu berserah total kepada Allah? Karena semua yang kita miliki adalah milik Allah. Sehingga kita perlu berserah total kepada Allah. Karena semua yang kita miliki milik Allah 100%. Tidak ada yang kita bawa dalam hidup ini. Tidak ada yang kita, istilahnya Alkitab mengatakan kita lahir telanjang, kita mati pun telanjang. Jadi tidak ada yang kita berkata, saya berhak memiliki semua ini, tidak datang dari Tuhan, ini karena kerja keras kita dan sebagainya. Memang kita perlu bekerja keras, tetapi itu atas seizin Allah sehingga kita diberkati. Dengan kata lain, semua yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Allah adalah pemiliknya. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah berserah total kepada Allah. Dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11-12 dikatakan, ya Tuhan, Lord Adonai, punya mula kebesaran dan kekayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya, perhatikan, segala-galanya, everything yang ada di langit maupun di bumi. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, Lord Adonai, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan selama-lamanya. Dengan kata lain, Allah berkuasa di atas segala sesuatu, dan Dia memiliki segala sesuatu. Perhatikan kalimat tadi, ya. Punya mula segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena Allah memiliki segala sesuatu, maka kita hanya perlu berserah kepada Allah secara total, ya. Allah tidak bisa menjadi Tuhan atas sebagian, ya. Maksudnya sebagian hidup kita, karena Dia memiliki segala sesuatu atas hidup kita, maka Dia tidak bisa memiliki sebagian. Artinya kita hanya menyerahkan sebagian, ya. Tidak bisa. Kita harus menyerahkan total seluruh hidup kita di dalam kendalinya Allah, kontrolnya Tuhan. Allah mengontrol penuh hidup kita. Mengapa? Kita tidak bisa menyerahkan sebagian. Nah, kalau hanya sedikit bagian ruangan dalam hidup kita, kita berkata, oh Tuhan, bagian ini Tuhan jangan ganggu, ya. Saya melakukan ini bagian saya atur, tapi bagian yang ini Tuhan tidak usah ganggu. Bagian ini Tuhan boleh atur dan sebagainya. Kalau bagian keuangan yang satu ini biar saya atur sendiri. Nah, kita tidak bisa melakukan itu. Karena kenapa? Allah pemilik, Dia berkuasa penuh atas hidup kita, sehingga kita perlu berserah total kepadanya, ya. Nah, di dalam Roma pasal 14 ayat 8-9, kalau sudah perhatikan, Alkitab mencatat, sebab jika kita hidup, perhatikan, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, perhatikan, kita adalah milik Tuhan, ya. Hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi ini bukan milik kita sendiri. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan. Dia menjadi kurios, ya.
menjadi Lord atas hidup kita, baik orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, pertanyaan saya hari ini, apakah Allah memiliki kunci untuk setiap ruangan kehidupan saudara secara pribadi? Ya, apakah dia memiliki kunci untuk setiap ruangan dalam hidup saudara? Atau ada bagian-bagian ruangan yang kita sembunyikan, yang kita tidak serahkan kepada Tuhan? Ya, kita bersembunyi, kita menutupi rapat-rapat, ya, dan kita sedang berkata, Tuhan tidak usah masuk ruangan ini, ya, Tuhan tidak usah masuk ruangan ini, ya. Tapi tolong dengarkan, kita bisa bersembunyi dari siapapun, tapi kita tidak bisa bersembunyi daripada Allah. Yang perlu kita lakukan adalah berserah total kepada Allah. Jauh lebih baik pada waktu kita terbuka dan berserah kepada Tuhan, maka hidup kita pasti akan indah, luar biasa. Ya, daripada ada hal-hal yang kita sembunyikan, justru itu akan melukai hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, karena Allah adalah pemilik dari segala sesuatu, termasuk hidup kita, maka saya punya dua pertanyaan bagi saudara hari ini. Pertanyaan pertama, ya, saudara boleh jawab di hati saudara, atau nanti saudara boleh share dengan orang-orang di sekitar saudara, dengan teman saudara, atau di teman live group saudara, kelompok sel saudara, saudara bisa share pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, jika Allah adalah pemilik segala sesuatu, termasuk hidup saya, dan semua yang saya miliki, seperti dikatakan kitab Tawarik tadi, pasal 9, 11, 12, punya mula segala sesuatu baik di langit maupun di bumi. Jika Allah memiliki segala sesuatu, maka pertanyaan pertama, jika Allah meminta sesuatu daripadamu, apa yang kau lakukan? Apa yang saudara akan lakukan? Seandainya hari ini Allah meminta sesuatu daripada saudara, saya mendorong saudara, jika Allah meminta sesuatu daripada saudara, maka marilah kita menjadi orang yang murah hati. Mengapa? Karena dia adalah owner, dia adalah pemilik. Ya, kalau dia minta, ya wajar, karena yang milik dia. Kalau dia minta uang kita, ya wajar, kita patut memberikannya, menyerahkannya. Mengapa? Karena memang itu milik dia. Ya, marilah kita jadi orang yang murah hati pada waktu Allah meminta sesuatu kepada kita. Pertanyaan yang kedua, ya, jika Allah mengambil sesuatu daripadamu, apa yang akan saudara lakukan? Nah, ada banyak orang yang tidak sadar, tidak mengalami kebenaran mengenai lordship atau ketuhanan Tuhan, bahwa Allah memiliki segala sesuatu. Pada waktu mereka kehilangan segala sesuatu, mereka menjadi stres, mereka menjadi depresi, mereka tidak bahagia, akhirnya mengambil tindakan-tindakan yang, mohon maaf, yang negatif. Mereka bunuh diri dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu tidak perlu kita lakukan kalau kita sadar mengenai kebenaran lordship ini, ketuhanan ini. Yesus adalah Tuhan dalam hidup saya, dia adalah owner. Jadi pada waktu dia mengambil sesuatu daripada hidup saya, ya wajar saya, karena itu milik dia. Dia bisa ambil kapanpun dia mau. Saya tidak perlu stres. Respon saya adalah, saya tenang, saya tidak perlu stres, saya dipenuhi dengan damai, saya dipenuhi dengan sukacita. Mengapa? He is the owner. Dia adalah pemilik. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, memang susah kalau kita mengalami kehilangan. Tapi saya mendorong Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa Allah adalah pemilik, maka pada waktu kita kehilangan sesuatu, kita tidak perlu stres, kita tidak perlu harus bersusah berkepanjangan. Ya, kita tidak perlu harus menjadi pribadi yang tidak bisa move on karena kehilangan. Kita mesti belajar bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, dan jika Allah mengambilnya daripada kita, ya wajar. Yang perlu kita lakukan berserah saja. Mengapa? Karena dia adalah pemilik daripada segala sesuatu yang saya miliki. Itu sebabnya kalau dia mengambilnya, ya memang sudah haknya Allah, karena dia memiliki segala sesuatu. Makanya respon yang diberikan oleh Ayub itu respon yang luar biasa. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Doa saya adalah pada waktu saudara kehilangan sesuatu, saudara tidak perlu stres.
Dan pada waktu Allah meminta sesuatu kepada saudara yang perlu saudara lakukan, Tuhan, aku berserah. Semua adalah milikmu, aku hanya mau jadi pribadi yang murah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kisah menarik ya. Contoh, maksud saya ada contoh menarik untuk bisa menggambarkan penyerahan total ini. Yaitu pada waktu Abraham diuji oleh Allah. Nah, kalau saudara perhatikan, Abraham dan Sarah di usia tuanya berdoa supaya Allah bisa memberikan keturunan kepada mereka. Mengapa? Karena mereka menanti janji Tuhan, bahwa Tuhan berjanji bahwa mereka akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit, pasir di lautan, dan oleh mereka semua orang akan diberkati. Ya, itu janji Allah. Tetapi setelah menunggu sampai usia tua, mereka belum mendapati penggenapan janji Allah itu. Nah, sehingga pada waktu Allah menjawab doa mereka, di mana Sarah mengandung di usia tuanya, ya, kemudian mereka sudah menanti-nantikan anak ini, kemudian tiba-tiba Sarah melahirkan, dan anak itu dibernama Ishak, ya. Kemudian bertumbuh dewasa, Alkitab mencatat, ya, pada waktu Ishak sudah bertumbuh dewasa, suatu kali Tuhan berbicara kepada Abraham untuk menguji Abraham. Ya, di pasal yang ke-22, kalau saudara perhatikan ayat 1 dan 2, saya baca bagi saudara. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, Lord Adonai, ya, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pada waktu Abraham berkata, ya Tuhan, dia sedang berbicara, ya the Lord Adonai, ya Tuhan, Engkau adalah pemilik atas segala sesuatu, ya Tuhan, ya, Engkau adalah penguasa, Engkau adalah bos, Engkau adalah Tuhan, ya, Engkau adalah pemilik dari apapun yang saya miliki. Kemudian Tuhan berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu. Kalau engkau meyakini saya adalah pemilik dari segala sesuatu yang engkau sebutkan tadi, Lord Adonai tadi, maka firman-Nya, ambillah anakmu. Siapa anaknya? Yang tunggal, satu-satunya, jadi tidak ada yang lain. Yang engkau kasih, yang sangat dia kasih, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana, dan sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepada. Nah, kalau saudara, jika Abraham tidak mengerti mengenai kebenaran Lord Adonai ini, maka dia pasti akan stres. Dia pasti akan berbantah-bantah dengan Allah. Dia pasti tidak akan menyerahkannya. Kan dia tahu ini anak perjanjian. Kalau misalnya Ishak dikorbankan, maka perjanjian dengan sendirinya batal. Itu menurut pemikiran dia sebagai manusia. Karena bagaimana mungkin dia bisa punya keturunan yang banyak? Kalau misalnya Ishak dikorbankan, berarti tidak ada harapan lagi bagi dia untuk melahirkan, punya anak, karena Sarah udah usia tua. Jadi, tetapi saudara perhatikan, Abraham justru meresponi dengan cara yang berbeda. Dia meresponi dengan iman. Dia meresponi dengan sikap berserah. Ya, mengapa dia meresponi dengan iman dan sikap berserah? Karena dia mempercayai Allah adalah Adonai. Allah adalah owner, pemilik. Sehingga dia berkata, Tuhan, anakku adalah milikmu. Kalau engkau minta, maka aku akan memberikannya. Nah, sikap seperti ini yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak kali orang Kristen yang memberi, mereka hitung-hitungan, kemudian mengeluh, ya, setelah memberi, kemudian mengeluh, wah, tadi menyesal saya berikan terlalu banyak dan sebagainya. Tolong perhatikan saudara, ya, kalau saudara menyadari kebenaran ini bahwa Allah adalah pemilik dari segala sesuatu, maka pada waktu dia meminta dari saudara, saudara akan memberinya dengan murah hati, dengan sukacita. Mengapa? Karena itu miliknya Allah. Dia meminta, ya kita kembalikan. Kembalikan kepada dia sebagai pemilik yang telah mempercayakan kepada kita. Dan kalau kita
dilihat sebagai hamba yang setia, Alkitab mencatat dia akan memberikan lebih lagi, dan lebih lagi. Nah, kebenaran ini, saya membuka wawasan saudara untuk mengerti kebenaran ini. Ya, banyak kali kita susah menjadi orang yang murah hati. Mengapa? Karena kita berpikir, this is mine, ini punya saya, ini milik saya kerja keras, saya dapatkan dengan susah, ini punya saya. Jangan coba-coba ada yang menyentuhnya. Kita susah untuk berbagi dengan orang lain. Kita susah untuk berbagi untuk pekerjaan Allah. Kita susah untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan perpuluhan aja kita hitung-hitungan. Mengapa? Karena kita belum mengalami pewahyuan. Allah adalah Lord. Dia adalah pemilik atas hidup kita dan segala sesuatu yang kita miliki. Dan ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kita perlu memiliki penyerahan total seperti yang dialami oleh Abraham. Abraham menyerahkan total. Tuhan, karena Engkau yang memintanya, aku memberikannya. Dan sebenarnya Allah hanya mencobai dia, karena Alkitab mencatat setelah itu Ishak tidak jadi dikorbankan. Tuhan menyediakan anak domba, sehingga disitulah Abraham memanggil Allah sebagai Yehovah Jireh. Allah menyediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, respon kita yang pertama adalah penyerahan total. Respon kita yang kedua tentang kebenaran Allah adalah Tuhan. Dia adalah master, adalah Tuhan atau bos, dia adalah owner atau pemilik. Maka respon kita yang kedua adalah ketaatan total. Nah, kata kurios atau Lord dalam kata Lord atau kurios dalam bahasa Yunani yang artinya master atau owner itu, atau Tuhan atau pemilik, itu disebutkan kurang lebih 700 kali di dalam Perjanjian Baru, ya. Dan saya percaya saudara bahwa jika Allah adalah Tuhan atas hidupmu, maka kita seharusnya melakukan apapun yang Dia minta untuk kita lakukan tanpa berbantah, ya. Kalau Dia adalah Tuhan atas hidup kita, maka kita sudah sepatutnya, sewajarnya melakukan apapun yang Allah minta kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara ini yang kasih oleh Tuhan, pada zaman Paulus, ya, biasanya orang Romawi selalu pada waktu mereka menangkap orang Kristen, mereka akan mengetes orang Kristen, ya. Tesnya begini, ya. Mereka akan memaksa orang Kristen ini untuk mengakui Kaisar adalah Tuhan, ya. Caesar is Lord, ya. Kalau mereka mengatakan Kaisar adalah Tuhan, maka mereka akan dibebaskan. Tetapi kalau jika mereka menjawab Yesus adalah Tuhan, maka mereka akan dipotong kepalanya, ya. Itu sebabnya dalam Roma pasal 10 ayat 9, Rasul Paulus berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, perhatikan, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi para murid-murid Kristus pada zaman Rasul Paulus di Romawi pada waktu itu, mereka dipaksa, ya, untuk menyangkal iman mereka dengan membuat sebuah pengakuan bahwa Kaisar adalah Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah banyak murid Kristus yang tidak melakukannya. Mereka tetap dengan iman, dengan lantang mereka berkata, Yesus adalah Tuhan. Dan pada waktu mereka berkata, Yesus adalah Tuhan, artinya risikonya mereka dipenggal kepala. Nah, ini berbicara mengenai ketaatan total, ya. Mereka taat benar-benar, tidak peduli kalau taruhannya nyawa. Mengapa? Karena kita belajar daripada Yesus. Kalau saudara perhatikan, contoh ketaatan terbaik daripada Yesus itu dicontohkan di dalam Filipi pasal 2, ya. Kalau saudara baca ayat 5 sampai ayat yang ke-11, ya, di sana dikatakan Yesus, ya, merendahkan diri menjadi sama seperti seorang hamba, mengambil rupa manusia, ya, taat bahkan sampai mati di kayu salib, ya. Dia taat tanpa banyak alasan, tanpa banyak penundaan. Dia benar-benar taat. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk memahami kebenaran ini, mari kita meneliti kembali. Kalau saudara perhatikan, ya,
kata Lord atau kurios dalam Perjanjian Baru itu selalu berkaitan dengan slaves, ya, atau budak, ya. Nah, biasanya di kata budak itu dalam bahasa Yunani itu di Alkitab itu diterjemahkan doulos, ya. Nanti saya akan menjelaskan. Tetapi kalau saudara perhatikan, ya, dengan berjalannya waktu, pada waktu orang-orang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris, ya, karena pada zaman itu kata slaves itu konotasinya sangat negatif, sehingga mereka mencoba untuk memperhalusnya dengan menggunakan kata servant, pelayan, ya. Namun kalau saudara perhatikan, ya, kata servant ini kalau dibandingkan dengan kata slave itu maknanya jauh sekali berbeda, ya, sama sekali berbeda, ya, karena makna asli dari Alkitab itu memakai kata slave, budak, bukan kata servant, pelayan. Jadi pelayan dan budak itu artinya jauh sekali berbeda. Nah, hanya karena untuk supaya karena waktu itu kata doulos atau slaves ini terlalu negatif untuk diterjemahkan menjadi slaves, sehingga tokoh-tokoh Alkitab itu menerjemahkannya menjadi servant. Nah, kalau sudah perhatikan zaman itu, bicara soal budak itu, bicara soal ada pasar khusus yang namanya pasar budak, di mana budak-budak dijejerkan, kemudian dijual belikan. Nah, Alkitab mencatat bahwa, kalau sudah perhatikan, di 1 Korintus pasal 6 ayat 20, di sana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Rasul Paulus memberitahukan kepada kita bahwa selayaknya budak kita ini, ya, kita dibeli, ya, untuk tidak lagi tunduk kepada dosa, tetapi kita dibeli menjadi milik Allah seutuhnya, ya, melalui pengorbanan Kristus, ya, melalui darah Yesus yang dicurahkan. Allah membeli kita untuk dibebaskan dari perbudakan dosa, untuk menjadi milik Allah sepenuhnya. Dengan kata lain, ya, pada akhirnya Allah memiliki otoritas penuh di atas hidup kita, ya, karena Dia telah membeli kita, sehingga Dia memiliki otoritas penuh atas hidup kita. Nah, kalau berbicara tentang servant, ini kita susah memahami, atau pelayan, ya. Kita akan lihat sedikit perbedaan di antara servant atau pelayan dan budak. Nah, saudara perhatikan, ini berbeda. Kalau pelayan itu digaji, tetapi budak itu tidak digaji, dia dimiliki, ya. Artinya tuannya memiliki dia seutuhnya, ya. Makanya kalau saudara perhatikan di dalam kitab Lukas, pada waktu seorang hamba bekerja pada tuannya, ya, dia tidak mengharapkan gaji. Setiap kali dia melakukan sesuatu, perkataannya, saya hanyalah hambamu, ya, yang mengerjakan apa yang harus aku kerjakan, ya. Itu saja. Nah, kemudian pengertian yang kedua, servant itu atau pelayan itu kebebasannya terbatas, ya. Dia masih punya sedikit kebebasan, tetapi kebebasannya dibatasi, artinya tidak sepenuh bebas. Tetapi bicara soal slave, ini sama sekali tidak punya kebebasan. Dia tidak punya hak sama sekali untuk hidupnya bahkan, ya. Dia benar-benar dimiliki sepenuhnya, tuannya mengatur penuh hidupnya, ya, mengontrol seluruh kehidupannya. Jadi dia tidak punya hak lagi atas kehidupannya. Perbedaan yang ketiga antara pelayan dan budak yaitu seorang pelayan bisa memilih bos dan pekerjaannya. Jadi seorang pelayan mereka bisa memilih bekerja pada siapa, pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, mereka bisa pilih. Nah, sedangkan slave atau budak, mereka tidak bisa memilih. Ya, pada waktu Tuhan telah membeli mereka, ya sudah, mereka kerja untuk Tuhan itu. Bahkan seumur hidup mereka, apa saja mereka kerjakan. Jadi mereka tidak bisa memilih bekerja sama siapa dan apa yang harus mereka kerjakan. Mereka tidak bisa pilih. Itu sudah seharusnya, karena mereka dibeli. Ya, sekali lagi dibeli. Mereka dimiliki seutuhnya. Ya. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu seorang pelayan itu bisa mengundurkan diri dan pergi meninggalkan tuannya. Kalau dia tidak suka, ya dia pergi tinggalkan.
Tetapi berbeda dengan budak, slave, ya. Mereka tidak bisa berhenti. Mereka tidak bisa meninggalkan tuannya. Dengan kata lain, hidup mereka, kesejahteraan mereka, kemudian kesehatan mereka, masa depan mereka, itu sangat bergantung kepada kebaikan daripada Tuhan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih ini beda sekali, jauh sekali berbeda antara pelayan dan budak. Dan Alkitab, ya, bahasa Yunani yang dipakai di dalam Alkitab itu bukan bukan pelayan, tapi budak, ya, budak yang berkaitan erat hubungannya dengan Tuhan atau kurios yang diterjemahkan dalam Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya seorang pelayan, ya, yang perlu dilakukan adalah taat saja. Dia tidak bisa memilih apapun tentang hidupnya, karena dia dimiliki seutuhnya. Yang perlu dia lakukan hanya taat saja. Melakukan apa yang Tuhannya minta dia lakukan, ya dia ikuti dan taat lakukan. Itu saja. Ya. Nah, salah satu contoh yang bisa kita pelajari yaitu dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 dan 8. Di sana dikatakan, ayat pertama, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya melihat Allah, Lord Adonai, duduk di tahtanya. Kemudian di ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, ya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, putuslah aku. Jadi kalau saudara perhatikan, ya, di bagian ini, jika Allah meminta kita untuk melakukan sesuatu karena kita adalah dulosnya, adalah hambanya, maka yang perlu respon kita, yang perlu kita lakukan adalah taat saja, lakukan saja, ya. Tapi mohon maaf, banyak kali di antara kita enggan untuk melakukannya. Pada waktu Allah meminta kita untuk mengampuni seseorang, kita memilih untuk mungkin menunda atau bahkan enggan untuk melakukannya. Kita bilang nanti saja. Pada waktu Allah meminta kita untuk bertobat dari dosa kita, mungkin beberapa di antara kita yang tidak suka melakukannya. Kita memilih untuk nanti saja baru kita melakukannya. Atau bahkan Allah meminta kita, ya, untuk menjadi pribadi yang murah hati, memberi kepada pekerjaan Allah atau memberi kepada seseorang. Kita berkata, oh saya masih punya banyak peluang, saya masih punya ini, saya harus membayar ini dan itu dan sebagainya. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, marilah kita punya respon yang sama seperti Yesaya. Dengan penuh gairah dan penuh semangat dia berkata, Here I am, ini aku Tuhan, utuslah aku. Apapun yang kau minta aku lakukan, aku akan melakukan. Kemanapun yang kau suruh aku pergi, aku akan pergi. Ya, kepada siapa yang kau suruh aku pergi untuk memohon pengampunan, aku akan pergi untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang pelayan, ya, respon kita adalah taat saja, itu saja. Melakukan apa yang diminta oleh Tuhan kita untuk kita lakukan. Tidak menunda, tidak berbantah. Namun maaf ya, ketaatan yang ditunda itu sama artinya dengan tidak taat. Jadi ya memang kecenderungan kita ini kan pingin mandiri, pingin independen. Kita tidak mau dibawa otoritas. Kita suka memberontak. Sama seperti Adam dan Hawa. Ya, kita berusaha untuk memberontak. Ya, tidak mau ada di bawah otoritas. Tetapi perhatikan, Alkitab mengajar kita, ya, kita harus tunduk kepada Allah. Bahkan Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka akan lari kepadamu. Kita tidak mungkin bisa melawan iblis kalau kita tidak tunduk kepada Allah terlebih dahulu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, Yesus di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 menunjukkan kepada kita mengenai pentingnya, ya, kebenaran Yesus adalah Tuhan. Ya. Dalam Lukas pasal 6 ayat 46 berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku lakukan. Ya. Kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan kamu untuk lakukan. Kamu melakukan mujizat demi namaku, mengusir setan demi namaku. Tuhan bilang, pada akhirnya aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Mengapa? Karena mereka menyebut Yesus adalah Tuhan, Kurios, Lord,
bos, master, tapi mereka tidak taat melakukan apa yang dia minta untuk dilakukan. Jangan sampai ini terjadi kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Saya mendorong saudara, ya, jangan sampai saudara setiap kali memanggil Yesus adalah Tuhan, ya, adalah master, adalah owner, tapi saudara tidak melakukan apa yang dia minta untuk kita lakukan. Mari kita perbaiki, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, respon kita terhadap kebenaran Yesus adalah Tuhan. Yang pertama adalah penyerahan total, yang kedua ketaatan total, dan yang ketiga adalah kesetiaan total. Ya, berbicara tentang kesetiaan ini didasar orang setia itu karena didasarkan pada kasih. Jika orang kehilangan kasih, maka dia otomatis tidak bisa setia. Karena kesetiaan itu lahir karena kasih. Banyak orang tidak setia karena memang kasihnya memudar, sehingga mereka kehilangan kesetiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita menyadari kebenaran ini, Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Master, Dia adalah owner kita, maka respon kita yang ketiga adalah setia kepada Allah. Ya, apalagi Allah telah melakukan banyak hal bagi kita. Yesus telah melakukan banyak hal luar biasa, kebaikan-kebaikan yang luar biasa bagi kita. Sudah sepantasnya lah, sudah seharusnya lah kita menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Ya, mengapa? Karena apa yang Dia lakukan kepada kita, kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita. Kita tidak mungkin, ya, bisa membebaskan diri kita dari perbudakan dosa. Yesus melakukannya untuk kita. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20, Rasul Paulus berkata seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, perhatikan, karena itu, ya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, ya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, Alkitab berkata. Nah, kalau saudara perhatikan, ya, ini menarik saudara, bahwa Yesus telah membayar kita dengan darah yang mahal, menyerahkan hidupnya bagi saudara dan saya. Dia melakukan kebaikan yang luar biasa kepada kita untuk menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, supaya apa? Supaya kita dibebaskan dari dosa. Mengapa? Karena kita tidak bisa membebaskan diri kita dari dosa. Supaya kita bisa mempermuliakan Allah dengan hidup kita. Itu sebabnya kita perlu setia kepada Tuhan. Allah sekali lagi adalah pemilik atas kehidupan kita. Ya. Nah, Alkitab berbicara, saudara, dengan kata lain, pada waktu Allah menebus kita, ya, kita pada akhirnya dimiliki oleh Allah 2 kali lipat. Ya. Yang pertama, Allah memiliki kita melalui penciptaan, dan yang kedua, Allah memiliki kita melalui penebusan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai budak, sekali lagi sudah sepantasnya lah, ya, hidup saya adalah menyenangkan hati Tuhan saya. Ya, hidup saya sebagai budak, ya, adalah, ya, melakukan dengan baik sepenuhnya untuk menyenangkan hati daripada Tuhan saya. Saya tidak punya hak atas hidup saya. Saya tidak bisa memilih. Hidup saya seutuhnya adalah milik Tuhan saya. Dan hidup saya hanya untuk menyenangkan hati daripada Allah sebagai Tuhan saya. So, mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah yang telah banyak berkorban buat kita. Ya, dengan melayani Tuhan, dengan memberi hidup kita kepada Allah, dan setia sampai pada akhirnya. Nah, dalam perjalanan kehidupan ada banyak orang menjadi tidak setia, ya. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, mereka kehilangan kasih sehingga kesetiaan menjadi tidak lagi berlaku. Pada waktu kasih mereka menjadi pudar, kesetiaan hilang. Ya. Nah, Alkitab mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, kalau Allah adalah Tuhan kita, maka kita akan sepenuhnya mengabdi kepada Allah.
Nah, pertanyaannya, siapa yang menjadi Tuhan saudara? Ya, kalau kita hidup kita dipengaruhi oleh dosa mempengaruhi kita, maka kita menjadikan dosa sebagai Tuhan atas hidup kita. Ya, pada waktu kita sukacita kita dan sebagainya dipengaruhi oleh harta benda, dipengaruhi oleh keuangan mengatur hidup kita, maka Allah tidak lagi menjadi Tuhan atas hidup kita. Yang menjadi Tuhan atas hidup kita sudah pasti adalah keuangan dan harta benda dan segala keinginan-keinginan duniawi. Itu sebabnya Yesus berkata dengan terus terang, kita tidak mungkin bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kita tunduk kepada harta benda dan keuangan, maka Allah tidak lagi menjadi Tuhan atas hidup kita. Yang berkuasa atas hidup kita hanya keuangan dan harta benda. Ya, itu sebabnya Alkitab berkata di dalam Matius 6:4, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, banyak kali kita akan diuji dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Akan diuji dalam hal ini, di mana hal-hal berusaha untuk menarik hati kita, untuk menjadikan mereka Tuhan atas hidup kita, ya. Maka Yesus memperingatkan jauh-jauh hari, jangan sampai kita membiarkan Mamon menjadi Tuhan atas hidup kita, ya. Salah satu contoh, Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Timotius 4 ayat 10, Rasul Paulus memberikan contoh begini, bahwa karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ada sebuah contoh yang Rasul Paulus contohkan, bahwa Demas oleh karena cintanya akan dunia ini meninggalkan Paulus dan telah meninggalkan pelayanan, meninggalkan aku. Jadi saudara perhatikan, ya, Tuhan ingin kita mengasihi Allah dan setia kepada sampai pada akhirnya. Bukan saja setia pada Allah, tapi setia juga pada pemimpin saudara, pada gereja di mana saudara berada, ya. Bukan pindah-pindah gereja dan sebagainya. Kita diminta untuk setia kepada Allah 100%, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan sampai kita mencintai dunia, kemudian kita tidak lagi setia kepada Allah. Nah, mari saya mendorong saudara, biar kasih mula-mula saudara tetap membara, sehingga saudara tetap mengasihi Allah dan tetap setia sampai pada akhirnya. Amin, ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu tersebut. Alkitab berkata, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika kita mengasihi dunia, kasih Bapa secara langsung pergi daripada kita, ya. Tidak lagi ada dalam hidup kita. Nah, saya mendorong Bapak Ibu Saudara hari ini, mari jadilah pribadi yang setia, ya. Hidup kita bukan miliknya kita lagi, tapi Kristus yang memiliki hidup kita, ya. Dia memiliki hidup kita seutuhnya, sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari, ya, saya mendorong saudara supaya saudara mendapatkan pewahyuan Yesus adalah Tuhan atas hidup saudara, sehingga respon saudara adalah saudara berserah total kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara taat secara total. Dan yang ketiga, setia secara total. Tidak peduli apapun biayanya, apapun harga yang harus dibayar, saudara tetap setia kepada Allah sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara, ya, supaya saudara mengalami pewahyuan ini. Setelah ini saudara bisa share dengan para pemimpin akan mendoakan saudara di live group saudara masing-masing, ya. Saya mau berdoa buat saudara. Saya rindu supaya saudara benar-benar mengalami kebenaran ini, bahwa Yesus adalah, jadikan Yesus Tuhan atas hidup saudara. Pada waktu Yesus menjadi Tuhan atas hidup saudara, maka yang perlu saudara lakukan adalah berserah secara total, ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau saudara bekerja dalam sebuah perusahaan, contohnya, kalau saudara bekerja dalam sebuah perusahaan, maka yang memikirkan tentang seluruh pengeluaran perusahaan itu adalah bos saudara, pimpinan saudara. Saudara sebagai karyawan hanya memikirkan kadang-kadang diri saudara. Tiap bulan terima gaji, saudara memikirkan mengenai gaji saudara. Tapi pimpinan saudara, bos saudara akan memikirkan 50 karyawan misalnya yang ada dalam perusahaan. Dia akan memikirkan semua 50 karyawan ini menjadi tanggung jawabnya. Dia juga akan memikirkan semua pengeluaran operasional dalam perusahaan tersebut.
Kita? Ya kita tidak akan pikir sampai ke sana karena kita bukan ownernya, kita bukan pemiliknya. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, tolong dengarkan baik-baik. Sama halnya pada waktu kita bekerja ladangnya Allah. Pada waktu kita menyadari bahwa saya hanyalah budak, saya hanyalah dulosnya Allah, maka kita tidak perlu khawatir akan apapun. Mengapa? Karena Dia adalah master kita, adalah owner kita. Ya, Dia yang bertanggung jawab untuk memikirkan segala sesuatu yang kita perlukan. Dia memikirkan tentang masa depan kita, memikirkan tentang bagaimana nanti hidup kita. Dia memikirkan yang terbaik untuk kita, untuk anak-anak saudara, untuk rumah tangga saudara ke depan, untuk pelayanan saudara, untuk pekerjaan saudara. Jadikanlah Yesus Tuhan, pemilik atas hidup saudara, owner, master atas hidup saudara. Dan Dia akan bertanggung jawab penuh atas kehidupan saudara. Yang kedua, respon kita adalah taat secara total. Dan yang ketiga, setia total. Kesetiaan total kepada Allah sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari arahkan hatimu kepada Allah dan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, berkati semua sidang jemaat pun dimanapun mereka berada, agar Tuhan menolong mereka supaya mereka mengalami pewahyuan Yesus adalah Tuhan, dan kiranya mereka menjadikan Yesus Tuhan atas hidup mereka. Yesus menjadi master, menjadi Tuhan, memiliki otoritas tertinggi di atas hidup mereka. Bukan saja itu, Yesus juga menjadi owner, pemilik di atas kehidupan mereka dan semua yang sedang mereka miliki hari ini. Aku berdoa, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami senang sekali menyambut saudara. Kalau saudara belum pernah membuat keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya rindu untuk berdoa bagi saudara. Ya, seperti firman yang kita dengar tadi, Roma pasal 10:9 berkata, barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia pasti diselamatkan. Bukan moga-moga, bukan nanti, atau bukan ya seandainya, tetapi Alkitab menyatakan kepastian, pasti akan diselamatkan. Saya percaya hanya Yesus yang bisa merubah saudara. Tidak ada satu manusia yang bisa merubah hidup kita, hanya Tuhan. Pada waktu saudara memberi hidup saudara pada Yesus, Yesus sanggup mengubah hidupmu dan masa depanmu. Mari angkat tangan dan saudara mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya membuka hati saya. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ampunilah segala dosa dan kesalahan saya. Terimalah saya sebagai anak. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa untuk memberkati Bapak Ibu Saudara dan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Allah dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mendeklarasikan berkat atas bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Diberkati Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya, diberkati oleh Tuhan. Kami memohon berkat-Mu atas bangsa kami. Pemulihan ekonomi terjadi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa memberkati Pulau Bali, Provinsi Bali diberkati. Kami berdoa kesejahteraan kota ini diberkati oleh Tuhan. Bapak Gubernur dan semua jajarannya diberkati. Berkati setiap kami. Allah menyinari wajah-Mu dengan kemuliaan-Nya. Memberkati keluar masuk, membawa engkau naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Engkau dilindungi dari segala mara bahaya celaka, segala virus, sakit, penyakit apapun. Tuhan menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat berfellowship. Shalom. Wow, firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Semoga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di Destiny Bali. Dan selamat juga sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat secara pribadi. Kami percaya saat saudara menerima Yesus,
Kami percaya ada terobosan akan terjadi. Tuhan Yesus akan membawa perubahan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sudah kontribusi dalam pelayanan Destiny dengan mengembalikan persembahan perpuluhan dan juga persembahan syukur kepada Allah. Dan kami percaya apa yang saudara sudah berikan dan sudah korbankan, Tuhan melihat dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Dan sampai jumpa di ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai Destiny. Destiny News bersama saya Caroline. Kami mengundang seluruh jemaat Destiny untuk bergabung dalam doa pagi online yang diadakan setiap hari Rabu sampai Sabtu dimulai pukul 5.00 WITA sampai selesai. Jangan lupa untuk mengikuti kelas pemuritan M2 yang dilakukan secara virtual. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Destiny yang telah mengembalikan persepuluhan dan persembahan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat Destiny untuk terlibat dalam biaya sewa gedung periode Maret 2021 sampai 2022. Bagi saudara yang ingin berkomitmen, silakan mengisi form di bawah ini. Sekian Destiny News, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.